Supaya recovery lebih cepat, kita harus konsumsi sumber protein yang berkualitas. Tapi setiap orang punya durasi yang berbeda-beda terhadap proses recovery ototnya masing-masing. Tapi ada cara untuk membuat proses recovery ini lebih cepat lagi. Jujur, saya kira awalnya hanya omong kosong. Ternyata beneran, serius. Ikutin terus. Konsepnya gini, proses recovery pada otot akan lebih cepat jika otot rileks. Maka dari itu sangat tidak disarankan untuk melatih otot yang sama tepat di hari berikutnya, supaya nggak stres terus. Paham ya? Berbicara tentang otot, stres ini adalah kontraksi atau penegangan. Jadi kalau kalian perhatikan, otot berkontraksi itu adalah otot merapat. Nah sebaliknya, otot berrelaksasi. Otot rileks ini apa sih? Otot rileks ini adalah otot meregang. Hubungannya apa? Saat latihan, otot akan berkontraksi terus-menerus, baik itu konsentrik maupun eksentrik. Pada saat stretching yang seharusnya menjadi bagian dari pendinginan, otot akan berrelaksasi. Nah, relaksasi otot ini bisa kita lakukan dengan peregangan atau stretching. Tetapi otot juga punya elastisitas. Saat kita latihan, otot akan merapat dan menegang secara terus-menerus. Walaupun kita sudah melakukan stretching atau peregangan, otot tidak lalu langsung kembali pada posisi rileks saat itu juga. Paham sampai sini? Lalu bagaimana cara kita mensiasati supaya otot ini rileks, meregang maksimal dengan cepat? Dengan dibantu secara mekanis dari luar. Dengan cara apa? Dipijat. Kalau kita punya jadwal latihan setiap hari, tidak mungkin setiap hari juga kita pijat ke tukang pijat. Itu akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Per hari, per bulan, per tahun, bisa berjuta-juta nantinya. Solusinya gimana? Saya cobain muscle gun dari On Point Indonesia. Secara umum, alat ini punya spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, speed yang dapat diatur hingga 5 speed dari yang hingga yang. Yang kedua, beratnya sendiri juga tidak terlalu berat, sekitar 0,7 kilo. Jadi kita nggak bakalan capek juga pegang alat ini sedikit lebih lama. Nggak mungkin juga kita pegang selamanya, bahkan saat makan juga pegang alat ini. Nggak gitu juga. Yang ketiga, push weight atau tekanan yang dianjurkan saat menggunakan alat ini adalah 15 kilo. Tetapi sebenarnya tidak harus ditekan sekencang itu. Cukup ditempelkan saja, itu sudah sangat bermanfaat. Dari angka 15 kilo itu sendiri sebenarnya menunjukkan kalau alat ini sangat kokoh dan memiliki motor yang sangat kuat. Yang keempat, amplitude. Alat ini punya amplitude 10 mm atau 1 cm. Jadi jarak memanjang dan memendeknya itu 1 cm. Yang kelima, ini yang paling penting. Panas dan dingin. Fitur yang paling berguna untuk recovery otot sebenarnya bukan dari speednya, melainkan dari fitur panas dan dingin. Alat ini bisa mengeluarkan suhu dingin hingga 10 derajat Celcius. Itu yang sangat membantu proses recovery. Yang keenam, ketahanan baterai. Baterai tahan hingga 3,5 jam. Tentunya jika menggunakan fitur speed kencang, panas atau dingin akan mempercepat pemakaian. Tapi dalam satu treatment saya pribadi hanya butuh 10-15 menit saja. Dan sehari saya bisa gunakan hingga 4-5 kali. Itu juga lampu indikator baterai masih putih atau masih cukup. Sebelum akhirnya berubah jadi hijau jika sudah mencapai 50% dan merah jika sudah low power. Sampai akhirnya merah berkedip jika sudah mau habis. Pengoperasian atau cara menggunakan alat ini sendiri ini juga sangat simpel sekali. Tekan sekali tombol power untuk menyalakan. Atur tombol untuk level speed, atur level untuk dingin, atur level untuk panas, dan tahan tombol power untuk mematikan. Sesimpel itu. Dan di dalam boxnya kita juga dapat travel case, yang di dalamnya juga terdapat kabel charger USB-C, manual book, serta 5 kepala yang bervariasi. Kepala yang paling berguna menurut saya pribadi itu ada 3. Yang pertama jelas hot and cold head, karena sensasi dingin yang sangat membantu dalam proses recovery. Yang kedua spherical head, untuk otot besar atau DOMS pada otot besar atau fast twitch muscle. Dan yang ketiga cylindrical head, untuk otot yang lebih kecil atau slow twitch muscle. Untuk U-shape head sebenarnya diperuntukkan untuk leher dan punggung. Tapi hati-hati, jika tulang kalian tulang leher atau tulang belakangnya besar, jangan digunakan U-shape ini.
Kenapa begitu? Nanti saya jelaskan. Yang terakhir ada buffering head yang bertujuan untuk memberikan rangsangan ringan. Ini berguna jika speed rendah pun dirasa terlalu nendang. Jadi bisa kalian gunakan buffering head untuk meredamnya. Nah sekarang udah paham kan alatnya? Lalu kenapa tadi di awal video saya bilang ternyata bukan omong kosong, ternyata beneran. Namanya bahasa marketing itu kan biasanya memang dibuat sebagus mungkin walaupun kenyataannya zong. Tapi saya membuktikan sendiri dengan bereksperimen. Jujur, saya paling tidak suka bicep yang besar-besar. Ya namanya selera, terserah pribadi masing-masing. Tapi justru itu saya buktikan dengan latihan bicep. Saya sengaja melatih bicep sangat ekstra dengan porsi yang sama antara kanan dan kiri dan sukses. Keesokan harinya saya dapat DOMS atau nyeri otot pada bicep yang sangat berasa banget. Dari situ saya coba lakukan treatment dengan alat ini hanya pada bicep sebelah kiri. Saya lakukan treatment untuk bicep kiri saya sehari 4-5 kali. Alhasil pada hari ketiga saya rasakan bedanya jauh sekali. Bicep kiri saya sudah tidak sakit. DOMS pada bicep sebelah kiri sudah hilang di hari ketiga. Sementara bicep sebelah kanan masih terasa nyeri. Maka dari itu saya berani bilang kalau alat ini tidak hanya sebatas omong kosong bahasa marketing yang menggebu-gebu. Tapi memang benar alat ini bisa mempercepat proses recovery. Tapi gini, walaupun saya sudah membuktikannya sendiri, saya ini orangnya nggak gampang percaya begitu saja. Maksudnya begini, siapa tahu DOMS bicep kiri saya ini lebih cepat recovery karena mind muscle connection bicep kanan itu lebih baik. Jadi walaupun latihannya punya porsi yang sama, bisa jadi bicep kanan memang lebih nyeri daripada yang kiri. Dan ini hal yang wajar. Jadi saya mau coba lagi eksperimen untuk otot yang lain yang secara umum punya kemampuan mind muscle connection yang sama, punya porsi yang sama sehari-hari. Kemungkinan minggu depan akan saya share hasil eksperimen saya yang baru dengan alat ini. Kalau udah ada mungkin saya akan share juga di sini. Jadi silahkan buat teman-teman kalau mau coba on point hit and cold muscle gun. Kalian bisa order di online shop juga bisa. Yang jelas jangan cari di warung makan. Ya pasti nggak ada. Kalau paha ayam jelas ada. Next saya bagikan hasil eksperimen saya serta saya jelaskan bagaimana cara pemakaiannya. Bagaimana saya melakukan treatment itu. Oke, sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Buat kalian yang belum gabung di sini. Workout bareng Indonesia, komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik, grup yang paling cocok untuk menemani perkembangan otot kalian. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar kebugaran, kalian bisa tanyakan di grup ini. Pasti ada yang jawab, kalau enggak ya saya yang jawab. Tapi kalau saya yang jawab mungkin agak telat, jadi ya harap maklum. Oke, sampai ketemu lagi. Way back a year ago,